Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pejuang KSM 2021, jumpa lagi dengan Kak Neni Damai. Nah, pada video kali ini kakak akan melanjutkan membahas soal-soal KSM IPA Terintegrasi 2021. Pembahasan soalnya akan kita lanjutkan secara berseri, artinya sesuai dengan kisi-kisi, dan nantinya akan ada beberapa part pada video ini. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya. Nah, mari kita mulai membahas soalnya. Pertama kita akan bahas kisi-kisi yang pertama, asal-usul kehidupan. Paham abiogenesis menyatakan bahwa A. Makhluk hidup berasal dari benda mati. B. Makhluk hidup berasal dari telur. C. Setiap telur berasal dari makhluk hidup. D. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Nah, kita ketahui dulu bahwa paham abiogenesis adalah paham yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Option B sampai D itu adalah paham biogenesis atau teori biogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi paham abiogenesis adalah option A. Beberapa ahli melakukan percobaan untuk membuktikan teori asal-usul kehidupan. 1. Anthony van Leeuwenhoek dengan penemuan mikroskop untuk mengamati mikroorganisme dalam air rendaman jerami. 2. Spallanzani membuktikan bahwa mikroorganisme dalam air kaldu tidak akan terjadi dengan sendirinya. 3. Francisco Redi membuktikan bahwa ulat tidak muncul dari daging yang membusuk tetapi dari telur lalat. 4. Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme pada air kaldu berasal dari mikroorganisme yang ada di udara. 5. Stanley Miller membuktikan bahwa senyawa organik dapat terbentuk dari CH4NH3H2O dan H2 yang berada di luar tubuh organisme. Kesimpulan percobaan yang berlawanan dengan teori abiogenesis adalah berlawanan dengan teori abiogenesis. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama itu, Anthony van Leeuwenhoek, makhluk hidup berasal dari air rendaman jerami. Ini adalah teori abiogenesis. Yang kedua, Spallanzani ini adalah teori biogenesis. Yang ketiga, oleh si Francisco Redi ini juga teori biogenesis. Yang keempat, Louis Pasteur ini juga teori biogenesis. Yang kelima adalah teori evolusi kimia. Jadi yang berlawanan dengan teori abiogenesis adalah 2 dan 3. Oke, kita ke soal selanjutnya. Pernyataan di bawah ini menyebabkan perubahan leher jerapah. 1. Jerapah berleher panjang yaitu berasal dari induk jerapah berleher pendek. 2. Pada masa lampau terdapat jerapah dengan leher panjang maupun berleher pendek. 3. Memanjangnya leher jerapah karena pengaruh lingkungan. 4. Jerapah berleher pendek mati tetapi berleher panjang tetap lestari atau hidup. Menurut teori evolusi Darwin yang ada hubungannya dengan evolusi jerapah yaitu, nah, kita lihat teori evolusi Darwin ini menyatakan bahwa tentang seleksi alam. Dahulu ada jerapah leher pendek dan panjang. Leher pendek mati karena tidak bisa menjangkau dedaunan pada pohon yang tinggi, tetapi jerapah leher panjang tetap bisa bertahan hidup. Nah, kita lihat yang pertama itu pernyataannya salah, yang kedua pernyataannya benar, yang ketiga pernyataannya salah, yang keempat pernyataannya benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Baik, pertanyaan selanjutnya. Louis Pasteur mematahkan teori generatio spontanae dengan memuaskan karena percobaannya yang menggunakan. Ingat, Louis Pasteur ini sangat terkenal dengan percobaannya yaitu, oke, kita lihat dulu. Generatio spontanae ini adalah sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa makhluk hidup dapat berasal dari benda mati atau nama lain dari teori abiogenesis. Nah, Louis Pasteur ini terkenal dengan penelitiannya botol berbentuk leher angsa. Dia menggunakan tabung berbentuk leher angsa. Teori abiogenesis runtuh karena percobaan yang dilakukan oleh, udah jelas tadi, yaitu si Louis Pasteur. Dia sangat terkenal untuk mematahkan teori abiogenesis adalah si Louis Pasteur. Nah, adik-adik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kisi-kisi yang kedua yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup beraneka ragam. Keanekaragaman makhluk hidup tampak pada perbedaan ciri dan karakteristik.
Tabel berikut menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Spesies ciri-ciri makhluk hidup: A. Berspora, berbatang jelas. B. Berspora, tidak berbatang jelas. C. Tidak berspora, biji tertutup, berkeping 1. D. Tidak berspora, biji tertutup, berkeping 2, berbunga kupu-kupu. E. Tidak berspora, biji tertutup, berkeping 2, berbunga terompet. F. Tidak berspora, biji terbuka. Nah, kita lihat pertanyaannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika 6 spesies tersaji adalah tumbuhan terong, melinjo, kedelai, jagung, suplir, dan lumut, maka yang menjadi spesies A, B, C, D, E, dan F adalah, mari kita teliti satu-satu. Nah, kita lihat yang A itu berspora, berbatang jelas. Kata kuncinya adalah berspora, berarti dia adalah tumbuhan paku atau suplir. Kita kenal dengan suplir. Yang B itu berspora, tidak berbatang jelas. Kalau dia berspora tidak berbatang jelas adalah lumut. Yang C itu tidak berspora, biji tertutup, berkeping 1. Nah, di antara tanaman yang tersaji yang berkeping 1 itu adalah tumbuhan jagung. Nah, kita lihat itu adalah tumbuhan jagung. Yang D itu tidak berspora, biji tertutup, berkeping 2, berbunga kupu-kupu, itu adalah kedelai. Yang E tidak berspora, biji tertutup, berkeping 2, berbunga terompet, itu adalah tanaman terong. Yang terakhir itu adalah F, tidak berspora, biji terbuka. Satu-satunya yang biji terbuka pada spesies ini adalah melinjo. Jadi susunannya adalah suplir, lumut, jagung, kedelai, terong, dan melinjo, yaitu option C. Nah, soal selanjutnya. Kelompok siswa MTS mendapatkan tugas biologi mengamati tumbuhan liar yang tumbuh di belakang sekolah. Kemudian mereka memilih satu jenis tumbuhan. Di dalam lembar kerja yang diberikan oleh gurunya memuat deskripsi tumbuhan sebagai berikut. 1. Umumnya memiliki akar tunggang. 2. Umumnya tulang daun lurus sejajar atau melengkung. 3. Batang memiliki jaringan kambium. 4. Perhiasan bunga jumlah berkelipatan 3, 5. 5. Memiliki biji berkeping 2. Dari deskripsi di atas, kelompok siswa tadi mengelompokkan tumbuh tersebut ke dalam kelompok tumbuhan dikotil jika memenuhi pernyataan yang mana? Nah, kita lihat yang ditanya adalah tumbuhan dikotil. 1. Itu adalah ciri tumbuhan dikotil. Yang kedua, umumnya tulang daun lurus sejajar atau melengkung, itu adalah ciri tumbuhan monokotil. Sementara batang memiliki jaringan kambium itulah ciri tumbuhan dikotil. Perhiasan bunga jumlahnya berkelipatan 3 atau 5 adalah ciri tumbuhan monokotil. Memiliki biji berkeping 2 adalah ciri tumbuhan dikotil. Yang ditanya adalah kelompok tumbuhan dikotil. Memenuhi pernyataannya berarti kita akan langsung menjawabnya 1, 3, dan 5. Perhatikan ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. Heterotrof sifatnya, biasanya hidup di tempat yang lembab. Tubuhnya tersusun atas benang-benang halus atau hifa. Pada umumnya berkembang biak dengan spora. Ciri-ciri di atas merupakan ciri kelompok makhluk hidup. A. Monera, B. Plantae, C. Fungi atau jamur, D. Mamalia. Oke, kita lihat pembahasannya. Tips mengerjakan yang seperti ini, kita lihat langsung kata kuncinya. Yang menjadi kata kunci di sini adalah memiliki benang-benang halus atau hifa. Ingat, yang tubuhnya tersusun atas benang-benang halus atau hifa hanya dimiliki oleh jamur atau fungi. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Thank you. Jangan lupa subscribe ya.